Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Febrio. Halo, nama saya Milena Halo, nama saya Indah Kristi Manulang. Halo semuanya, nama saya Rifki Akbarul Tanjung. Pengertian. Definisi AI dan penerapannya. AI, Artificial Intelligence, adalah teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Berikan contoh penerapan yang dikenal milenial, seperti asisten virtual, Siri, Google Assistant, rekomendasi film di Netflix, algoritma media sosial, dan teknologi otonom seperti mobil tanpa sopir. Aspek positif menurut generasi milenial. 1. Navigasi. 2. Layanan belanja online. 3. Kemudahan komunikasi dan penerjemah. Pengaruh AI di berbagai bidang. 1. Pendidikan. 2. Transportasi. 3. Hiburan. Resiko dan privasi. Resiko privasi. AI yang berbasis data sering kali mengandalkan data pribadi yang besar, yang bisa menimbulkan masalah privasi. Ini menjadi perhatian milenial yang sering menggunakan aplikasi media sosial atau transaksi online yang melibatkan data mereka. Respons generasi milenial terhadap tantangan ini. Banyak milenial yang berusaha untuk memahami al lebih dalam, baik melalui pendidikan formal maupun informal, untuk memiliki kendali dan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi ini. Dampak negatif penggunaan AI. 1. Pelanggaran privasi. Penggunaan AI yang mengandalkan data pribadi besar berisiko melanggar privasi, misalnya melalui penyalahgunaan data atau pengawasan berlebihan. 2. Keputusan otomatis yang bias. AI yang digunakan dalam pengambilan keputusan, misal perekrutan atau pinjaman, dapat menghasilkan keputusan bias dan diskriminatif, memperburuk ketidaksetaraan. 3. Pengurangan peran manusia. Ketergantungan pada AI dalam pengambilan keputusan bisa mengurangi peran manusia, mengabaikan faktor sosial, emosional, dan etika. 4. Penyalahgunaan teknologi. Teknologi AI dapat disalahgunakan untuk manipulasi seperti deepfake, serangan siber yang merusak kepercayaan masyarakat. 5. Peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi. Akses terbatas ke AI dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dengan sebagian orang semakin kaya dan berkuasa atas teknologi ini. 6. Ketergantungan dalam teknologi. Ketergantungan berlebihan pada AI dapat melemahkan kemampuan kritis dan penilaian independen manusia. 7. Perubahan dunia kerja. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama yang repetitif, menyebabkan pengangguran dan ketimpangan sosial. Contoh dampak negatif penggunaan AI. Salah satu dampak negatif dari penggunaan AI adalah aplikasi deepfake. Deepfake dapat dikategorikan sebagai dampak negatif dari penggunaan AI. Teknologi deepfake menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk membuat video atau audio yang sangat realistis, namun sepenuhnya palsu. Meskipun dapat digunakan untuk tujuan hiburan atau kreatif, penggunaan deepfake juga menimbulkan sejumlah masalah serius. Beberapa contoh dampak negatif penggunaan AI adalah sebagai berikut: penyebaran misinformasi dan hoax, pencemaran nama baik dan penghancuran reputasi, pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pribadi, mengurangi kepercayaan terhadap media. 女士们、先生们，我曾经是一个商人，长大22年之久。我不惜填表，觉得麻烦浪费时间。我不喜欢事情变得更加复杂。我喜欢事情简单而且高效。我不喜欢被欺负，希望公平对待。我坚持原则，反对欺凌和不公。平等和尊严是我追求的目标。 Apa itu deepfake? Deepfake AI, teknologi manipulasi wajah dan suara. Deepfake AI adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan machine learning untuk memanipulasi wajah atau audio. Dengan teknik ini, wajah seseorang dapat diganti dengan wajah orang lain secara realistis, atau suara bisa ditiru dengan presisi tinggi. Manfaat positif. Produksi film, efek visual untuk menciptakan adegan realistis. Pendidikan, rekonstruksi sejarah dengan animasi wajah tokoh terkenal. Beberapa aplikasi deepfake. Revenge
ganti wajah di video GIF, cepat dan sederhana, iOS, Android. Zao, mengubah wajah di klip video, hasil realistis. Facemagic, buat deepfake wajah dengan mudah. Risiko negatif. Penyebaran hoax, misinformasi melalui video palsu. Privasi, penyalahgunaan identitas digital. ARA mengetahui apabila suatu objek sudah dimanipulasi deepfake. 1. Perhatikan tanda visual audio. Ekspresi wajah tidak alami atau tidak sinkron. Pencahayaan dan tekstur wajah tidak konsisten. Artefak atau noise di sekitar wajah. 2. Gunakan alat deteksi. Deepwater Scanner, Microsoft Video Authenticator, atau Sentinel. 3. Periksa metadata. Gunakan alat seperti ExifTool untuk melihat apakah file telah dimodifikasi. 4. Analisis teknikal. Analisis frame by frame dan pola audio menggunakan perangkat lunak khusus. Peringatan. Teknologi deepfake dapat digunakan untuk tujuan positif, seperti hiburan atau seni digital. Namun, ada potensi besar penyalahgunaan menyebabkan yang kerugian dapat serius. Penggunaan deepfake untuk membuat konten yang menyesatkan, seperti hoax atau fitnah, dapat merusak reputasi individu atau kelompok. Kesimpulan. Deepfake adalah teknologi canggih yang menawarkan peluang inovasi di bidang hiburan dan pendidikan. Namun, penggunaannya harus diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Gunakan deepfake secara bijak dan etis untuk mendukung kreativitas tanpa merugikan atau menyesatkan orang. Kesimpulan penggunaan AI pada millennials. AI memberi dampak besar bagi generasi milenial, meningkatkan produktivitas, tapi juga membuat mereka lebih bergantung pada teknologi dalam pengambilan keputusan. Ini dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan kerentanannya terhadap hoax, disinformasi, serta eksploitasi data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi milenial untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, bijak dalam mengevaluasi informasi, dan memahami dampak etis serta privasi dari penggunaan AI. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak hingga akhir video presentasi ini.